Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida Diah Pangesti, NIM 183141089. Saya dari kelas PGMI 5D. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang materi IPS kelas 3, yaitu ketampakan alam dan buatan. Sebelum memasuki pelajaran, ada yang tahu apakah itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh dari lingkungan alam ya. Yang pertama itu ada pegunungan. Ada yang tahu apa itu pegunungan? Pegunungan adalah sebuah dataran di permukaan bumi yang memiliki ketinggian tempat lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya itu pegunungan terdiri dari berbagai perbukitan yang menjulang tinggi. Nah, contoh dari pegunungan di Indonesia itu ada Pegunungan Lawu, Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah sistem aliran air yang terjadi secara alami di atas permukaan bumi yang membentuk suatu pola aliran, dan sumber airnya bisa berasal dari air tanah, air hujan. Nah, sungai itu mengalir dari hulu atau daerah pegunungan ke hilir, daerah pantai. Nah, contoh sungai yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Batanghari, dan Sungai Indragiri. Yang selanjutnya adalah danau. Danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau itu memiliki kedalaman yang dangkal. Airnya berasal dari sumber mata air seperti air tanah, air sungai, air hujan. Nah, contoh danau yang ada di Indonesia adalah Danau Toba, Danau Towuti, dan Danau Poso. Kemudian ada pantai dan laut. Pantai dan laut yaitu daerah perbatasan antara darat dengan laut. Macam-macam pantai yang ada di Indonesia itu ada Parangtritis, Pantai Indrayanti, Pantai Kukup, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah lingkungan buatan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan buatan? Nah, lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut adalah contoh-contoh dari lingkungan buatan. Yang selanjutnya yaitu adalah waduk. Waduk adalah kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Nah, manfaat waduk yaitu yang pertama, menyimpan cadangan air. Yang kedua, mencegah banjir. Yang ketiga, menyediakan irigasi. Dan yang keempat, menjadi tempat pariwisata. Yang kedua yaitu lahan pertanian. Pengertian dari lahan pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang ditunjukkan untuk atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian. Nah, contoh manfaat dari lahan pertanian yaitu
yaitu yang pertama untuk menanam sayur, yang kedua untuk menanam buah, dan yang ketiga untuk menanam padi. Yang selanjutnya ada tambak. Tambak adalah kolam buatan. Biasanya dia tuh ada di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Nah, manfaat tambak yang pertama sebagai tempat budidaya ikan, yang kedua sebagai tempat budidaya udang. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Nah, pengertian dari perkebunan yaitu adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Nah, contoh dari perkebunan adalah perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan teh, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah pemukiman. Apa itu pemukiman? Nah, pemukiman adalah bagian dari lingkungan atau hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, serta fasilitas umum, mempunyai penunjang kegiatan fungsi di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Selanjutnya yaitu cara menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan alam. Bagaimana cara menjaga lingkungan alam? Nah, itu ada menjaga kelestarian air. Contoh dari menjaga kelestarian air yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. Kemudian melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon. Lalu menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Nah, air bekas cucian dan mandi tidak langsung dibiarkan meresap ke tanah, tetapi dialirkan ke selokan atau aliran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak mencemari tanah. Kemudian cara menjaga kelestarian udara. Yang pertama mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Yang kedua mengupayakan pengurangan pembuangan gas-gas sisa pembakaran. Dan yang terakhir membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memelihara lingkungan buatan. Memelihara lingkungan buatan itu ada 3. Yang pertama menjaga ketertiban lingkungan. Kita harus selalu menjaga ketertiban lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dengan cara kerja bakti, bisa dengan cara bersih-bersih dengan tetangga, teman sebaya, semua yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan akuarium. Nah, karena akuarium itu merupakan lingkungan buatan, kita harus selalu menjaga kebersihannya dengan cara mengganti air yang ada di akuarium, membersihkannya. Seperti itu. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.